bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan membahas film Donghua yang berjudul Bangkitnya Sang Alkemis episode keempat. Oke, lanjut. Di episode sebelumnya diperlihatkan Nona Su telah memberikan seluruh kekuatannya kepada Shen Xiang. Setelah memiliki kekuatan baru, penampilannya pun berubah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh rune bercahaya emas. Semua orang sangat heran dengan kekuatan barunya. Auranya semakin kuat, setiap langkahnya mengandung tekanan yang sangat dahsyat. Pamannya pun langsung menyerang Shen Xiang dengan senjata esnya. Namun senjata itu tidak dapat menyentuh tubuh Shen Xiang. Bahkan sebelum senjata itu menyentuh tubuh Shen Xiang, senjata itu hancur berkeping-keping. Pamannya yang tampak ketakutan dan cemas kemudian mengeluarkan teknik pedang es. Pedang raksasa yang berbentuk dari es pun muncul. Dengan cepat dan penuh tekanan, pedang itu menebas Shen Xiang. Shen Xiang tampak tenang dan menahan pedang itu. Hanya dengan tatapan matanya, pedang itu perlahan retak dan hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan itu, Paman Shen Xiang menggigil ketakutan dan terhuyung ke belakang. Kemudian ia mengeluarkan teknik tornado. Terbentuklah beberapa angin tornado yang berbentuk dari es dan menyerang ke arah Shen Xiang. Namun Shen Xiang tak bergeming sedikit pun, ia tampak masih begitu tenang. Ia hanya melambaikan tangannya, tornado itu pun berubah menjadi tornado api vermilion dan berbalik menyerang pamannya. Pamannya yang melihat hal itu pun semakin ketakutan dan hendak melarikan diri. Namun dengan hanya melambaikan tangan, Shen Xiang menangkap pamannya. Dan disinilah Shen Xiang tak lagi bisa menahan amarahnya. Ia meluapkan dendam dan amarahnya yang tak terbendung lagi. Shen Xiang pun menghajar pamannya, menendang, memukul, membanting, menghantam hingga giginya rontok. Di puncak kemarahannya, Shen Xiang pun mengeluarkan teknik kemarahan burung vermilion. Langit berubah menjadi gumpalan awan merah. Kemudian terbentuklah burung vermilion raksasa yang berwarna kuning, terbang melayang mengitari area itu. Burung itu kemudian berputar dan terbang ke langit. Dengan suara lengkingannya kemudian menghujam ke arah pamannya. Sebuah ledakan berkekuatan besar terjadi sehingga mengakibatkan lubang yang sangat besar dan akhirnya pamannya pun game over. Setelah pertarungan itu, Tuan Muda Yao tampak kesal. Pasalnya dengan kemenangan Shen Xiang, maka gelar Master Clan akan tetap dimiliki ayah Shen Xiang. Dia pun mempunyai niat busuk untuk menghancurkan dan memusnahkan keluarga Shen. Beberapa hari yang akan datang, permaisuri dari Kerajaan Langit akan datang. Ia meminta ayah Xian untuk membawa Xian ke pertemuan itu dan mengumumkan pernikahan Xian dengan dirinya. Di tempat lain diperlihatkan Shen Xiang yang telah sadar dari pingsannya. Ia melihat Nona Bai. Dia pun menanyakan tentang Nona Su. Nona Bai menjelaskan bahwa kekuatan spiritual Nona Su telah melemah. Semua itu dikarenakan Nona Su telah memberikan kekuatan spiritualnya kepada Shen Xiang. Shen Xiang yang mendengar itu pun merasa bersalah dan berjanji akan menebus kesalahannya itu. Jika Shen Xiang akan menebus rasa bersalahnya, maka dia cukup berlatih dengan giat agar segera mencapai tingkat nirvana. Karena dengan tingkat nirvana, maka kekuatan spiritual Nona Su bisa kembali. Setelah itu Shen Xiang pun rajin berlatih. Tidak peduli hujan, panas, siang, pagi, malam, sore terus berlatih. Terlihat hujan deras dan sambaran petir di mana-mana. Melihat hal itu, Shen Xiang pun berpikir ingin menyerap kekuatan petir agar bisa membangkitkan elemen petir dalam tubuhnya. Ia pun melesat ke udara menghadang petir itu. Namun Shen Xiang mengerang kesakitan dan terpental jatuh ke bawah. Shen Xiang kembali mengingat senjata iblis yang telah melukai ayahnya. Ia curiga senjata itu berasal dari keluarga Yao yang sengaja digunakan untuk melukai ayahnya. Shen Xiang kembali bersemangat untuk menyerap kekuatan petir agar bisa segera meningkatkan kemampuannya. Namun, usahanya untuk menyerap kekuatan petir masih gagal. Semua itu dikarenakan ia masih terluka dan pikirannya tidak fokus. Shen Xiang mengkhawatirkan Xian tunangannya karena beberapa hari ini tidak ada kabar darinya.
Di lain kesempatan, tepatnya di dalam hutan, setelah merasa kelelahan berlatih, Shen Xiang berniat menyegarkan diri di sebuah danau. Tapi tak disangka di sana ia melihat Nona Bai sedang mandi. Shen Xiang merasa sungkan dan minta maaf. Namun Nona Bai terlihat santai dan tak memperdulikannya. Saat itu Nona Bai merasakan ada beberapa orang yang sedang mendekat. Dan benar saja, beberapa orang menyergap Shen Xiang. Namun dengan kekuatan Shen Xiang saat ini, ia dapat dengan sangat mudah mengalahkan mereka. Di saat Shen Xiang menginterogasi salah satu penyergap itu, tiba-tiba anak panah melesat ke arahnya. Untung Shen Xiang sigap, ia menangkap anak panah itu dan menghancurkannya. Dan saat itulah muncul Tuan Muda Yao dengan ekspresi dan gayanya yang sangat menyebalkan. Tuan Muda Yao mengatakan kalau dia akan segera menikah dengan Xian karena ayah Xian telah menjodohkannya dengan putrinya. Shen Xiang yang mendengar itu tak percaya karena dia yakin Xian tidak akan melakukan itu. Shen Xiang pun mengepalkan tangannya dan menodongkan pedang pada Tuan Muda Yao. Tuan Muda Yao hanya nyengir kemudian menantang Xian untuk bertarung. Siapapun pemenangnya akan memiliki Xian. Tentu saja hal itu membuat Shen Xiang semakin marah karena orang yang dia cintai dijadikan taruhan. Scene pun berpindah. Tanpa ayah Xian meminta agar anaknya itu bersedia menikah dengan Tuan Muda Yao. Karena dengan adanya pernikahan itu maka keluarganya akan mendapatkan dukungan yang sangat besar dari keluarga Yao. Tentu saja Xian menolaknya karena dia tidak menyukai Tuan Muda Yao. Keluarga Yao sangat licik, meskipun ia menikah dengan Tuan Muda Yao tidak bisa dijamin keluarganya akan mendapatkan dukungan dari keluarga Yao. Xian yang kesal pun pergi meninggalkan ayahnya. Ayahnya memerintahkan beberapa orang untuk mencegah Xian pergi dari tempat itu. Xian yang terlanjur emosi pun mengeluarkan teknik pengendalian senjata. Saat pertarungan itu terjadi, tiba-tiba datang seorang wanita. Dia adalah permaisuri dari kerajaan langit. Dia sangat mengagumi Xian karena meskipun masih muda namun Xian sudah menguasai teknik pengendalian senjata. Dan berakhirlah episode kali ini. Tentu akan bersambung di episode selanjutnya. Sampai jumpa.